Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari visit industri kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan Nasbi Asidiki dengan NIM 210501221 40143. Perkenalkan, nama saya Klasyoki Marifat dengan NIM 21050 1221 381. Perkenalkan, nama saya Hafiz Purana Putra dengan NIM 21050122 140 140. Perkenalkan, nama saya Talan Hafiz Akbar dengan NIM 21050122140170. Perkenalkan, nama saya Razak Fadlur Rahman Mukaram dengan NIM 210501221 40152. Perkenalkan, nama saya Romanus Rainovan dengan NIM 21050122 130086. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Udah. Oke. Langsung aja ya. Baik, oke. Selamat siang, Pak Norman. Hari ini kami dari kelompok dengan kunjungan industri ke depo kereta stasiun Padang Poncol ingin mempresentasikan hasil kunjungan kami. Semoga dengan presentasi ini memberikan wawasan baru dan yang menarik. Next. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Mungkin bisa di next. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Poin pertama, latar belakang. Perkeretaapian merupakan moda transportasi penting yang memerlukan sistem perawatan terstruktur untuk menjaga kandalan keselamatan dan efisiensi operasional perawatan. Perawatan berkala mencegah kerusakan mendadak dan memastikan kelayakan kereta. Depo Kereta Semarang Poncol memiliki peran penting dalam perawatan skala kecil hingga sedang, didukung oleh SDM terampil dan teknologi monitoring. Namun, tantangan seperti human error, keterbatasan suku cadang, dan dana operasional masih perlu diatasi. Poin kedua yaitu ada tujuan. Yang pertama, menerapkan ilmu manajemen perawatan untuk memahami proses perawatan pada kereta. Yang kedua yaitu ada memahami profil struktur organisasi dan manajemen SDM di depo kereta Semarang Poncol. Yang ketiga yaitu ada mengetahui siklus dan metode perawatan kereta untuk memastikan keandalan operasional. Next. Selanjutnya yaitu strategi dan metode perawatan. Strategi perawatan yang dilakukan di depo kereta Semarang Poncol mencakup dua pendekatan utama, yaitu ada preventive maintenance. Yang kedua, ada predictive maintenance. Preventive maintenance dilakukan dengan cara perawatan berkala berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, guna mencegah kerusakan yang dapat mengganggu operasi kereta. Sementara predictive maintenance memanfaatkan teknologi dan pemantauan kondisi untuk memprediksi kemungkinan kerusakan, sehingga perawatan dapat dilakukan tepat waktu sebelum masalah muncul. Kedua pendekatan ini bekerja secara sinergis untuk meminimalkan downtime dan meningkatkan efisiensi operasional kereta. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Atal Nafis. Baik, terima kasih Razak. Selanjutnya ada preventive maintenance.
di mana preventive maintenance yaitu perawatan atau pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan terencana untuk mencegah kerusakan mesin dan peralatan. Perawatan yang dilakukan secara rutin berdasarkan waktu tertentu untuk mencegah kerusakan atau gangguan operasional. Yang pertama ada P1, yaitu perawatan bulanan pada bulan pertama, yaitu pemeriksaan awal meliputi kondisi roda, rem, dan pelumasan komponen bergerak. Selanjutnya ada deteksi dini kerusakan kecil agar tidak berkembang menjadi masalah besar. Yang kedua ada P3, yaitu perawatan 3 bulanan. Untuk memeriksa lebih mendalam pada sistem suspensi, rem, dan kelistrikan. Selanjutnya, penggantian komponen kecil seperti kabel atau pengencangan baut jika ditemukan potensi kerusakan. Selanjutnya ada P6, perawatan 6 bulanan, yaitu melakukan overhaul ringan pada sistem mekanik dan kelistrikan. Pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kelayakan operasional jangka panjang. Selanjutnya ada P12, yaitu perawatan tahunan atau bulan 12, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh komponen kereta, baik bodi, sistem mekanis, maupun elektrik. Penggantian komponen besar yang telah mencapai batas umur pakaiannya. Nah, selanjutnya di sini ada proses alir preventive maintenance. Yang pertama dari mulai, selanjutnya tugas dipublikasikan pada sistem. Selanjutnya tugas pada rentang waktu. Selanjutnya engineer melakukan tugasnya. Selanjutnya tugas telah selesai dan dibuat historical reportnya agar dapat melihat riwayat kerusakan pada kereta tersebut dan melakukan perawatan selanjutnya. Selanjutnya telah selesai. Ya, bisa di next. Nah, di sini ada check sheet perawatan kereta pada perawatan 3 bulanan. Nah, check sheet perawatan pada 3 bulanan itu meliputi instalasi listrik. Yang pertama untuk perawatan panel, junction box, dan coupler, penerangan dan exhaust. Yang kedua adalah perawatan instalasi air conditioner atau AC. Nah, yang sebelahnya ada perawatan 6 bulanan. Kita bisa lihat di sini ada perawatan rangka dasar, meliputi cuci rangka bawah, balok samping, balok ujung, dan balok melintang, dan perawatan pada roda. Roda yaitu periksa kondisi as roda jika terdapat goresan atau bekas gesekan, ukur kedalamannya atau kehausannya. Yang kedua ada ukur kehausan. Yang ketiga ada ukur panjang kerataan bidang jalan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Hafiz Perdana Putra. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian predictive maintenance. Predictive maintenance itu menggunakan analisis data dan inspeksi untuk memprediksi kerusakan berdasarkan kondisi nyata komponen. Itu yang pertama ada P24 yaitu 2 tahunan dan P48 yaitu 4 tahunan. Yang dimana yang diperiksa tersebut di maintenance-nya adalah yang pertama overhaul besar-besaran pada semua bagian kereta termasuk bodi, sistem kelistrikan, dan mekanis. Terus yang kedua ada fokus pada memperpanjang usia komponen utama. Nah, terus masuk ke overhaul bearing, yaitu pemeriksaan bearing roda setelah menempuh jarak 800.000 km untuk memastikan kondisi optimal. Terus yang terakhir ada sistem pendukung. Sistem pendukungnya itu yang pertama ada menggunakan SHPPM, SOP, dan check sheet sebagai panduan teknis dalam setiap proses perawatan.
Terus yang kedua adalah kartu riwayat komponen untuk mencatat semua aktivitas perawatan. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu untuk struktur organisasi depo induk kereta. Itu yang pertama itu jabatan paling tingginya itu ada senior supervisor atau bisa disebut kepala depo. Terus yang kedua supervisor administrasi. Terus ada terbagi jadi 4 di bawahnya, yaitu yang pertama supervisor mekanik, terus yang kedua supervisor elektrik, yang ketiga supervisor perencanaan, terus yang terakhir ada quality control. Terus dibagi lagi, dipecahkan menjadi di bawahnya, yaitu ada yang pertama itu junior supervisor Tegal di bagian-bagian dari depo tersebut. Terus yang kedua ada junior di supervisor Pekalongan, terus ada di Semarang Tawang, terus ada di Gambringan, terus ada di Cepu, sama yang terakhir ada di Bojonegoro. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Akila Sofi Marifat. Next. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Daerah operasi dikepalai supervisor atau biasa disebut sebagai kepala dipo. Ini tuh sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab kepada Kadaop mengenai pekerjaan dipo kereta dan juga melakukan pengendalian. Pengawasan terhadap oleh 5 supervisornya dengan rincian tugas sebagai berikut. Yang pertama, ada supervisor administrasi. Supervisor administrasi ini tuh bertugas mengatur jadwal dinas para karyawan, absensi, pemindahan sumber daya manusia, membuat laporan keuangan, mengontrol kebutuhan peralatan perkantoran, dan serta mengkoordinasi paparan dari tiap-tiap kepala ruas untuk dilaporkan secara berkala. Lalu yang kedua ini ada supervisor perencana. Supervisor perencana ini tuh memiliki tanggung jawab dalam membuat perencanaan program pemeriksaan rutin, membuat bond kerja untuk perbaikan, sarana traksi dipo induknya, dan saran traksi tamu bersumber dari check sheet. Lalu yang ketiga itu ada supervisor mekanik. Supervisor mekanik ini memiliki kewajiban sebagai pelaksana teknis dalam perbaikan dan pemeliharaan kereta sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu ada SAP, lalu ada MI, SOP, MI, IK, dan check sheet. Lalu yang keempat itu ada supervisor elektrik. Supervisor elektrik ini tuh melakukan pemeliharaan dan perbaikan rutin yang meliputi genset, AC, lampu penerangan, menangani penggunaan spare part, tools, dan alat-alat maintenance lainnya. Lalu yang kelima ini ada supervisor quality control. Supervisor quality control ini itu memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan operasional perusahaan ini memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Boleh next. Masih dengan manajemen sumber daya manusia, di sini tuh saya bakal menjelaskan terdapat manajemen operasional yang mengembangkan tugas melakukan perawatan rel dan jembatan kereta dan melakukan traffic light atau sinyal pada kereta. Selanjutnya, agar pekerjaan tetap dan selalu berjalan dengan baik dan penugasan operator dapat memastikan kelancaran operasional, dilakukanlah manajemen sumber daya manusia dengan melakukan sertifikasi di Kementerian Perhubungan Kereta Api setiap 4 tahun sekali. Hal ini tuh dilakukan untuk menjamin kualitas operator kereta api dalam menjalankan operasional dengan aman dan efisien. Selain itu, untuk memperbaharui kompetensi bagi operator tentang hal-hal baru. Lalu terkait dengan produktivitas operator, pelaksanaan tugas tidak dalam bentuk shift, melainkan dengan jadwal 6 hari kerja dan libur 2 hari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh satu saudara saya yaitu Zidan Hasbi Asidiki. Untuk selanjutnya, kita masuk ke keberhasilan dan hambatan maintenance. Untuk keberhasilannya sendiri, PT KAI telah membuat
atau memiliki daily report book memantau frekuensi pemeliharaan dan kondisi komponen. Pengelola memiliki daily report books sebagai kunci keberhasilan pemeliharaan kereta api, yang ditujukan agar teknisi melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Aspek-aspek yang menjadi indikator dalam daily report books antara lain frekuensi pemeliharaan guna mengukur seberapa sering pemeliharaan dilakukan sesuai dengan jadwal. Dalam daily report books juga terdapat kondisi peralatan dan komponen kereta. Jika ada kerusakan atau kebutuhan untuk perbaikan, laporan ini membantu dalam menyelesaikan pemeliharaan. Selanjutnya, yaitu penerapan K3 yang optimal dengan dukungan BPJS. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di depo kereta Semarang Poncol antara lain memakai APD saat bekerja oleh teknisi sudah cukup bagus sesuai dengan instruksi. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero untuk menerapkan pengawasan K3 kepada pegawainya adalah dengan cara tunjangan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk gambar yang di samping ini merupakan lisensi peralatan pendukung yang digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang pertama ada lifting jack, yang kedua ada forklift, yang ketiga ada overhead. Di mana setiap yang ketiga ada overhead cram, di mana setiap peralatan ini dilakukan maintenance selama 1 tahun sekali. Bisa dilihat pada tanggal periksa ujinya pada lifting jack itu 12 Juli 2024 dan tanggal periksa uji berikutnya Juli 2025. Ini menandakan bahwa setiap maintenance-nya dilakukan 1 tahun sekali. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Romanus Renovan. Baik, perkenalkan nama saya Romanus Renovan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan maintenance. Sebelumnya, saudara saya Zidan Nasbi sudah menjelaskan mengenai keberhasilan maintenance, yaitu menggunakan daily report books atau buku laporan harian dan juga penerapan K3 yang optimal dengan dukungan BPJS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan maintenance. Hambatan maintenance pada depo kereta api Semarang Poncol memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu human error akibat kelelahan. Sebagian besar hambatan pada pemeliharaan kereta terjadi karena human error seperti kelelahan, kurangnya konsentrasi, sehingga mempengaruhi kinerja teknisi. Maka dari itu, sumber daya manusia pada depo kereta api Semarang Poncol dibekali dengan K3 yang optimal dengan dukungan BPJS. Lalu yang kedua, faktor hambatan dari maintenance yaitu keterbatasan alat, suku cadang, dan dana operasional. Keterbatasan material dan peralatan dan dalam pemeliharaan preventif menjadi penghambat proses pemeliharaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang tidak maksimal dikarenakan biaya yang tidak tertutupi oleh dana pemerintah membuat tingkat efisiensi dalam pemeliharaan berkurang. Boleh di next. Boleh di next, Zidan. Ini beberapa foto kunjungan kami ke depo Semarang Kereta Api Poncol. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang kami dapat dari kunjungan kami ke depo kereta Semarang Poncol. Dari kunjungan industri ke depo kereta Semarang Poncol memberikan kami pemahaman bagaimana sistem manajemen perawatan kereta api di Indonesia, khususnya PT KAI sebagai BUMN yang mengelola transportasi kereta api memiliki sistem perawatan terstruktur yang dilaksanakan di 2 tingkat fasilitas, yaitu depo dan balai yasa. Depo kereta Semarang Poncol melaksanakan perawatan berkala yang terdiri dari perawatan bulanan atau P1, 3 bulanan atau P3, 6 bulanan atau P6, dan tahunan atau P12.
Untuk perawatan skala besar, Balai Yasa menangani perawatan 2 tahunan atau P24 dan 4 tahunan atau P48 dan overhaul bearing setiap 800.000 km. Lalu untuk saran yang kami dapat dari kunjungan kami ke depo kereta Semarang Poncol yaitu dalam proses pemeliharaan kereta hendaknya mempertahankan cara perawatan mesinnya yang telah dilakukan per hari dan per bulan. Untuk perawatan rutinnya juga sudah baik karena dilakukan tiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan untuk meminimalisir kerusakan. Selanjutnya, yang kedua ada implementasi sistem digitalisasi maintenance dengan mengadopsi teknologi IoT atau Internet of Things untuk monitoring kondisi kereta secara real time, sehingga dapat mendeteksi potensi kerusakan lebih dini dan meningkatkan efisiensi perawatan. Kurang lebih seperti itu presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Norman.